harus ada yang ke angka 7. Yang di bawah itu yang peringkat 7, 8, 9 udah ngelihat ke atas semua tuh. Itu apalagi gara-gara Dewa. Aduh. Waduh. Lihat kan? Standarisasi naik langsung. Oke, tapi kalau kita melihat udah ada Kadita yang ditutup dari sosok Rebellion bersama dengan Joy dari Supercan yang tidak akan dilepaskan. Di balik itu semua ternyata Pakito dari Cars yang sangat-sangat power di sebelum-sebelumnya juga menjadi jawaban plus Auditisi. Siapa yang nggak tahu Auditisi dengan editnya? Iya, tapi masih banyak banget ya kalau kayak Auditisi juga waktu dia baru bermain di panggung MPL ini dia membawakan warna yang luar biasa loh. Betul. Franconya dia sih. Ini melawan mantan tim juga secara nggak langsung, Om. Betul. Iya kan? Betul. Walaupun yang kemarin dia dibekukan, tapi sekarang kayaknya dia agak lebih panas harusnya. Oke, satu hero terakhir sekarang yang memang di ban. Apakah kalau melihat ke belakang-belakang See value satu in marksman me? penting? Nomin Your ternyata team tidak. is Fredrin, You should. Vincent menjadi salah satu player dengan objektif yang sangat luar biasa dengan satu hero ini. Iya, tapi menurut gue untuk nutup hero Vincent ini terlalu banyak ya. Iya. Tapi aku lebih setuju sih kalau tadi Pak Pulung pasti pengen mention Bruno. Iya, Salah satu marksman yang menjadi prio pick, power pick. betul. Akhir-akhir ini naik daun. We can win the race. Itu dia, Iya. itu dia. Itulah kenapa dia nggak mau ban ke arah Bruno. Pertama, dia itu sangat kuat sekali dan dia bisa dapetin itu untuk High Samor. Cuma yang pasti kalau dia menutup Fredrin, setidaknya pasukan dari Bigetron ini bisa mengcounter Martisnya Vincent dengan Kaja. Tapi bukan cuma Martis ya masalahnya. Iya. Dia sempat ngebawain Guinevere tadi. Betul. Balmon ada. Iya. Leomord pernah. Pernah. Ya nggak masalah, mau Leomord, Balmon, Guinevere. Guinevere, tapi as long suppress bisa dimainin dan Kaja itu gameplaynya Finn. Still alive. Ya kan? Jadi bisa dibilang kalau dia ke arah Fredrin, yang ditakutkan adalah apa, Pung? All in-nya ke arah Fredrin itu nggak cukup damage-nya. Betul. Kalau ke yang lain masih Masih bisa. oke. Masih bisa, 50-50-nya masih ada untuk Fredrin itu Iya, ya. kalau Fredrin ini too strong gitu loh. Jadi Betul. kayak bahkan hampir nggak bisa dimakan. Endure the pain. Iya. Oke, sementara sekarang Valentina pun sudah diamankan berarti Om. Suelo tidak bermain fighter hari ini. Tetap ya berarti ya dengan Nate Smith, ada Valentina dan Baxia juga. Tadi aku pengen sempat mention. Rebellion juga adalah satu tim. Ini yang suka untuk memainkan combo hero Baxia, Angela yang biasa dibawakan oleh mereka. Tapi mereka mengamankan Valentina terlebih dahulu dan ada Terisla juga untuk membuka area XP sekarang bagi Bigetron Alpha. Oke, cuma mungkin banyak orang mengira ya dengan adanya Valentina mungkin yang di highlight banget adalah IMMU-nya yang emang bisa mengunci ataupun mengambil ultimate siapapun itu. Betul. Cuman dengan adanya Valentina gini berarti permainan early-nya juga dengan efek Tarifine-nya, dengan semburannya ini akan bisa dimanfaatkan juga ya. Ya, dan juga Valentina bagus untuk melawan tipe-tipe strats yang bermain front to back ya dengan hero tebal yang nanti terkena efek Tarify, belakangnya akan mudah untuk melakukan follow up. Oke, kalau kata Clay, Fit Apa itu? semangat ya. Saya tahu kamu pengen banget juara dunia, semangat terus ke depannya biar bisa masuk M5 bareng saya. Amin. Kata Deden. Oke, melihat ada Terisla menjadi satu sosok yang bisa dipegang oleh para pasukan dari Bigetron. Yap. Mereka sudah menutup Digi, Angela, dan bahkan Lancelot. Yang kita tahu juga Lancelot dari Supercan ini sangat power. Dan melihat permainan yang sudah ditutup, ini ada satu jungler yang bisa dimainkan sih, walaupun sudah tidak muncul kembali. Siapa tuh? Granger, Granger. melawan Baxia. Granger Baxia oke sih karena Granger Baxia Baxia. memang melee ya. Iya. Dia harus Leg ketekan. pertama sempat muncul, ya kan? Tapi kan dihajar Baxia. Dihajar Baxia waktu Dihajar itu tapi. Baxia waktu itu. Karena kalau menurut gua Granger sama Baxia tuh masih bisa ngelawan sih. Kalau misalnya dia mau pakai Leomord seperti yang dari kemarin lagi banyak ini, Oke. sebenarnya nggak masalah. Cuma problemnya sekarang Leomordnya mampu nggak maksimalkan early game mereka. Karena Baxia ini punya power early game. Iya. Selain mungkin lawan dari Baxia yang lainnya masih ada Grog. masih Kemarin ada. sempat keluar Alpha Martis juga ada. Waktu itu sempat keluar Alpha juga ya yang disandingkan untuk bisa melawan dari Baxia. Betul, Tapi betul. hilang cepet banget. Karena langsung di nerf waktu itu. Minggu depannya di nerf Alpha. Cepet banget hilangnya. Tapi Narasi menjadi juara pertama di Piala Bung Karno. Juara ketiga di Kohai SEA Championship dan juga juara pertama di MLBB Competitive Series Season 3. Punya sepak terjang amatir yang cukup manis. Boleh. Boleh ini dengan deretan achievement yang sudah didapatkan tapi ada Dine. Ada Dine pick yang memang sudah diamankan pull up. Finn berbahaya dengan satu hero ini, sikat dulu lah. Diambil ya berarti ada kemunculan dari Kaja juga. Plus lampu-lampu ternyata untuk Cars. Alright. Oke, Main inisiasi Kaja plus Bruno ini juga salah satu kombinasi. mainin aja Franco-nya Finn kalau gitu. Kalau misalnya dia begini mainin aja Franco-nya. Kita tahu Finn power kok dengan Franco-nya.
Kalau misalnya mereka mau. Dan benar. Perangkonya muncul. Ada satu lagi hal yang memang sudah terbuka, terlihat, diambil langsung. Oke. Dan ini berarti akan ada dua suppress yang dipegang oleh Rebellion sebenarnya. Dan Rebellion terlihat mereka juga cukup strong ya. Dalam artian untuk mengambil objektif, mereka akan bisa mengandalkan Baxia nanti. Di level 4 Tortoise Puissance ini harus banyak store skill yang dilempar ke mereka. Sama gak boleh terlalu ini sih, Pung. Overcommit sama hero-hero yang gak bisa di-commit sama dia. Ini Rebels jadi apa lagi nih hari apa ini? nih? Kepala kardus. Jadi apa lagi nih? Hey! Selalu saja ada yang mereka lakukan tiap hadir untuk bisa mendukung Rebellion Xian. Dan sesaat lagi ada teaser dari Set Talent Emblem dan juga dari spell yang mereka bawa. Alright, dan nggak ada unique hero yang keluar ya. Ini standar seperti yang biasa kita lihat juga. Baxia akan bermain sebagai jungler, pun demikian dengan Martis ya. Tapi Martisnya di sini mengincar damage. Emblem Assassin yang dipakai. Trill juga ada di sana. Itu dia deretan dari Set Talent Emblem, deretan dari spellnya. Jadi MPL Arena match pertama kita, penentuan pula dari kedua tim ini. Suaranya Badai. Wow, MPL Arena mulai bergemuruh. Oke, tapi nampaknya di sini Vincent harus dibantu dengan Face Armor. Berhasil mendapatkan satu purple dengan sangat cepat dan rotasi yang akan coba terjadi. Tapi Super Moreno sudah melihat adanya Audi TZ yang standby on position untuk bisa mengganggu. Tidak ada Franco yang mengganggu di arah jungle tapi terlihat posisinya. Nampaknya Retribution telah didapatkan oleh seorang Vincent. Super King kehilangan satu jungle-nya. Memaksakan team fight dan bahkan di depan sana apakah akan terjadi first blood kali ini? Oh my god, first blood from Bigetron Alpha. Ini bagus banget ya. Satu hal di awal-awal loh bahwa Ya, dan itu seperti membaca mungkin pergerakan Rebellion Xian yang dimana Vincent pasti akan naik ke atas dulu sebelum mengambil orange buff dia. Jadi langsung dipatahkan oleh Bigetron Alpha dan langsung mereka juga pegang sedikit keunggulan. buset dah itu. Audi tadi mulai maju lagi di awal memberikan satu buah ancaman dengan Ring of Order. Tapi ini dia Set Talent Emblem ya. Yap, dari Set Talent Emblemnya juga kedua XP laner bermain dengan Brave Smite, jadi dua-duanya cukup sustain di lane-nya. Tapi kalau kita melihat yang berbeda tadi jelas ya, Martis dan Super Ken mengincar full damage. Buset dah, Swallow menjadi sebuah hal yang memang dituju langsung Super Ken. Asur Aura belum level 4, belum ada decimate, jadi mereka semua mundur kembali. Ancaman saja yang dilakukan, tapi Vincent masih berfokus untuk farming. Oke, Vincent masih berfokus untuk farming dan sedangkan menuju ke arah 10 detik Turtle yang selanjutnya. Melihat dari Bigetron Alpha, mereka telah mengungguli, tapi ingat Retribution from Vincent kali ini benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai miss. Turtle Game telah muncul menuju ke arah pasukan Bigetron Alpha yang kita lihat dari minimap belum ada. Akhirnya terlihat generasi pun bakal menuju ke arah bottom lane. Tidak ada mancing-man yang mantap. Aduh, Retribution akan terjadi, tapi lihat Vin. Body block dan Retribution-nya gagal didapatkan. Malah dari lapu-lapu berhasil mendapatkan Turtle, berhasil mendapatkan Super Ken, dan bahkan narasi dilenyapkan bersama dengan Super Fan. Wombo combo combro, cuan for life untuk Rebellion Xian. Ini tadi satu hal lagi yang udah dilakukan bagus banget sementara sekarang. Dari Rebellion mereka udah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Banyak banget malah. Mereka dapatkan 3 poin kill secara langsung loh. Mereka dapat 3, mereka dapat turtle, mereka dapat purple buff juga. Banyak yang kecuri tadi dari Bigetron Alpha. Auditi sih lihat, dia pegang purple buff. Dan Rebellion, dikarenakan mereka sudah unggul seperti ini, mereka sekarang bisa fokus untuk lebih menggemukkan High Armor. Oke, utara sekarang terlihat dari talent prediction. 5 RBL, 1 Bigetron Alpha. Wow, ini bakal menjadi mungkin perjuangan untuk Bigetron Alpha ya, dikarenakan mereka harus kehilangan objektif. Bersama dengan hal-hal yang berbeda tadi, Pak Bulung. Ini adu mekanik selalu lah ya untuk di area experience ya. Selalu saja. Untuk di area Godland kalau kita lihat sebuah apa ya, sebuah rekonstruksi yang dilakukan atau banyak banget meme di luar sana ya. Yang di area Godland cari duit terus. Oh iya, yang di experience, ya. yang di experience adu mekanik terus-terusan. Iya, tapi sementara memang Sive lagi tertekan, tapi belum ada bantuan yang dikirimkan ke atas. Jadi setupnya lebih ke Rebellion Xian. Ini lagi di setup dulu. Ini lagi di setup dan Vincent berhasil melihat Vin kah? Aku udah ngelihat tadi Super Vin kayaknya bakal bisa makan High Armor. Tapi untungnya Audi TZ bisa meng-cancel itu semua. Dan di sini sekarang dengan keuntungan 2000 gold, mereka sebenarnya bisa banget makan dari sisi arah gold lane-nya.
Cuma yang sekarang menjadi pertanyaan, kalau mereka makan tadi, ini bahkan banyak banget kill yang akan keluar. Dan itu nggak akan worth it ketika akan terjadi pertempuran di arah turtle yang kedua. Ya, ini hanya dengan membersihkan lane cepat dulu ya untuk Bigetron Alpha karena mereka tahu mereka juga sedang tertinggal. Jadi untuk melakukan inisiasi jelas bakal berat untuk Bigetron Alpha. Nah loh ini sedang memburu ya, ada beberapa player sepertinya yang sedang bersembunyi. Tapi sekarang Finn yang mulai ketahuan. Ditarik Divine Chasman langsung dikeluarkan. Finn-nya tidak selamat sendirian. Di area tersebut kekurangan dari sisi player dan sekarang pertempurannya kembali terjadi. Harusnya di area Turtle ada narasi di bagian depan namun di bagian belakang. Ken mencoba untuk bisa mendekat dan juga mendapatkan lagi ke arah dari Turtle tersebut. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Swelo. Bahkan untuk Super Ken-nya berhasil dihancurkan pula, ditabrak untuk kali CV-nya. Tertangkap basah, mau kemana Brody? Berusaha untuk menyelamatkan diri tapi ternyata untuk Swelo maju lagi ke bagian depan. Ditarik akan ke Bloodhound langsung dikeluarkan tapi Super Ken-nya malah langsung mundur sedikit. Swelo tertangkap basah pula dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Wah rugi banget ya. Narasi bahkan sampai pakai flicker untuk dapetin seorang Swelo. Di sana dapetin Swelo, dari CV dapetin dimakan juga. Kayaknya lagi-lagi snowballing yang gak berhenti setelah Turtle objektif. Mungkin Om Wawa, kalau kita lihat kayaknya Rebel Legend ini sangat power di arah objektif ya. Iya, mereka dapetin keunggulan tadi objektif dan juga tadi kalau kita lihat di yang kedua yang mereka bisa menangkan juga, itu di bottom lane-nya Heist Armor berhasil untuk melakukan plating lagi dan lagi. Yep. Jadi banyak sekali keunggulan untuk Rebel Legend sekarang. Dan dari gold gap-nya memang terlihat tidak terlalu jauh lah, tapi 3.000 gold sekarang. Ini sudah mulai terlihat mungkin akan ada efek snowball. Cuman ini adalah tempo permainan yang cukup lambat ya Om ya. Yes, mereka bermain objektif. Kalau memang ada team fight, langsung diinisiasi oleh lawannya. Dan, oke, nyaris. Dan ini sudah mulai berfokus juga ya untuk mencabut satu objektif lagi. Semisal sekarang lagi berkumpul untuk di area bawah. Ya, dia bakal dapetin si objektif ini enak banget. Dan kalau misalnya dia mau tahan sekalipun, itu udah pasti bakal dimakan. Minimal ada team fight besar. Minimal team fight besar dan gak bisa di cover sama narasi. Sedangkan narasi adalah salah satu backup-nya. Tapi di arah top lane mereka membuka karena narasi. Dan tim setelah dikeluarkan menuju ke arah Gas, Brave. Dan bahkan di sini narasi akan coba dimakan, ditelan bulat-bulat. Gak bakal selamat. Lagi dan lagi kekurangan kuantitas player. Yep. Di saat ada objektif yang akan muncul, di saat ada Turtle yang akan muncul, strategi yang begitu baik dilakukan oleh Rebellion. Oh, dia nih pengen team fight. Walaupun gak ada retribution, mereka akan tabrak orang yang lihat. Vincent gak peduli apapun dia gak punya. Ada retribution, dia pengen makan orangnya karena dia menuju ke arah bottom lane. Menuju ke arah seorang Finn, Auditisi masih punya Divine Chasman. Tapi masih ada si bertahan di depan sana. Super Ken standby on position untuk mengadu retributionnya. Itu dia, di area dari Turtle pun sudah mulai terlihat lagi 1, 2, 3, 4, 5 player berkumpul. Tidak ada Bruno di area ini, tapi mereka setidaknya udah mendapatkan lagi satu objek di bagian atas. Dan sekarang Turtle masih bisa dipilih dari Rebel Sion. Keuntungan lagi mereka dapatkan, Super Fan berhasil dihancurkan. Narasi pergi ke area berbeda. Turret hancur, Turtle dapat. Ini cuan sebanyak-banyaknya. 3 turtle yang berhasil diamankan tanpa retribution. Baru pengen ngomong, bukan karena retribution. Semuanya 2 lapu-lapu Brave Fighters. 1 ada Swelo di Tadi sana. Swelo. Ini benar-benar menjadi keuntungan sangat mantap. Dia Divine penjasman, buat Blackheart. Langsung dari Gila. manipulation. Berhasil dimakan Nipnya. Mancing mania gagal mantap. Bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk masa tiba narasi. Kalau masuk, dia akan dimakan dan ditelan bulat-bulat oleh Heist Armor. Ya, dan bahkan orange buff masih diambil lagi loh untuk Rebellion Sion. Yap, itu dia. Ada 4 player yang harus dipukul mundur. 4 playernya tidak akan bisa berbuat banyak. 26.000 berbanding 18.000. Ada sekitar 8.000-an Om di menit yang ke-7. Ini habis loh, semua buff milik Bigetron Alpha diambil satu demi satu. Taratnya juga demikian. Oke. Sekarang untuk sekarang tuh lihat di bagian bawah nih Audinya mulai lagi maju enggak mundur lagi semuanya, pinter loh. Pinter banget Katingnya. Ya. Ini one-sided banget sih. Mereka belum dapetin turret sama sekali dari Rebel Legend. Udah menuju ke arah 8.000 gold. Yang sangat diperhatikan adalah dengan item seperti ini, mereka berada di fight pertama. What tidak akan cukup untuk bisa menahan damage yang diberikan dari Rebel Legend. Dan mereka memaksa sekalipun ke arah Heist Armor.
sisa teman-temannya itu akan free hit. Ya, dan kita tahu ya bagaimana efek snowball yang bisa diberikan oleh Bruno. Ini dia bisa Wait, dalam banget. itu dia mulai maju lagi Baribat, tapi ternyata Finn gagal total rencana yang mereka lakukan. Namun untuk sekarang Audinya berhasil dilakukan. Masing-masing romer tidak ada, Narasi dan juga Swallow. Mereka bertarung tapi Ice Armor begitu menyakitkan. Bahkan di tempat yang berbeda CV-nya menjadi korban tambahan. Super Ken akan keselamatkan untuk sekarang. Asura auranya berhasil flicker lagi tempat yang berbeda. Vincent melihat ada 2 targeting dari atas. Akankah mereka lanjutkan? Tidak, karena di tempat yang lain Lord sudah akan muncul. Ini adalah kebahagiaan yang akan bisa mereka dapatkan lagi. Wow, itu respon yang manis tadi dari Hais ya. Melihat bahwa ada flicker yang dilakukan oleh Super Finn. Dia langsung kabur juga tadi. Sehingga tidak tertangkap dan mau gak mau engage harus dilakukan oleh Bigetron Alpha. Wow. Ya, itu dia yang aku bilang. Mereka nggak akan cukup dengan pertempuran. Aku kira pertempurannya akan ada di arah lo. Tapi ternyata Bigetron Alpha tahu. Mereka Rebellion udah siap untuk di sana. Dia bakal mencoba terlebih dahulu dan gagal kali ini Om. Padahal kalau bisa kita bilang memang strategi plan-nya itu benar. Dia team fight sebelum Lord. Tapi sayangnya planningnya gagal. Benar, respon yang bagus ya tadi. Reaksi yang manis juga. Dan tim fight yang langsung dipegang oleh Rebellion Zion. Banyak objektif yang sekali lagi ini sudah 3 kali berarti. Yeah. Kita melihat di mana tim fight dimenang Rebellion Zion. Mereka dapetin banyak objektif. Sementara di bawah ya Lordnya udah mulai berjalan lagi. Di tengah beberapa player dari begitu apa ya udah mau gak mau defense habis Om. Ya. Gak banyak yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Ya, dan ini untuk melakukan inisiasi juga terlihat berat untuk Bigetron Alpha. Mereka sudah kalah dari item. Dari levelnya juga sudah cukup jelas terlihat. Dan sekarang bahkan ya dengan 1 Lord seperti ini, Super Minion jelas ini bakal dimaksimalkan oleh Rebellion Zion. 10 menit, 10.000 gold difference. Oh my god. Mereka bergerak di 3 lane yang berbeda. Dan bahkan dari auditisi di arah top lane pun bisa memaksa tim fight para pasukan dari Bigetron Alpha. Lordnya belum bisa dipegang dan mancing mania pun gagal mantap. Untungnya mereka punya Super Moreno. Untungnya mereka punya high ground defensif. Lihat bergerak di mid lane dan di arah bottom lane. Para pasukan Bigetron Alpha. Mereka tertinggal 11.000 gold. Mampukah mereka menahan tandukan dari sang Rebellion? Karena di arah bottom lane akan ada team fight yang sangat besar. Bigetron Alpha. Bahkan dia tidak pakai auditisi. David Jasper berflicker. Remote manipulation. Hilang 2. Ini bencana. Itu bagus banget ya tadi Divine Judgment memang udah dilakukan. Tapi sekarang Super Ken-nya tidak ada lagi Mortal yang akan masih sempat masuk bagian dalam. Belum ada yang berhasil dihancurkan dari Rebellion. Malah mereka hilang 1 orang lagi. Iya, karena memang masih ada untuk defense mechanism ya. Di bawah menit yang ke-12, Bestard masih memberikan damage untuk seluruh minion. Tapi nextnya nih, yang harus dilihat oleh Bigetron Alpha, kapan mereka harus melakukan engagement. Karena kalau mereka sekali lagi menunggu di base mereka, Bestard akan dicabut oleh Rebellion Zion. Oh, oke. Ini bisa kita bilang para pasukan dari Bigetron dia masih kuat ya. Tadi ternyata nggak hampir hilang aja, masih bisa selamat. Betul. Tapi para pasukan dari Bigetron Buset, membuktikan kalau mereka dengan undergold 11.000 aja nggak bisa ditabrak. Karena 11.000 itu udah hal yang nggak bisa dibendung sih, udah terlalu jauh sih. Nah, bahkan untuk finansial ini ya, auditisi di atas Moreno Narasi Finn loh. Kalau Finn oke lah, tapi di atas dari XP laner dan juga mid laner, Bigetron Alpha. Jadi ini sangat-sangat tertinggal dan High Armor ya, Bruno udah punya item, ini 2-3 kali hit. Ini udah sekarat semua nih pemain-pemain Bigetron Alpha. Benjol. Apalagi kan ada kan faktor yang bisa megang hero juga, ada Divine Judgment. Ini sekitar 12 ribuan menit segini, tiap menitnya Nambah lagi 1000. nambah 1000. Ini mulai, ini kalau ibarat saham nih naik mulu nih Om. Saham mereka nih. Bener-bener naik mulu. Tapi biasanya mentok di 12 ya. Mentok di 12 sampai 13. Tapi kita tidak tahu apakah misi mereka akan membuat jauh lebih tinggi lagi karena sekarang Lordnya mereka udah set up duluan dari Rebellion Zion. Tapi Franco berhasil untuk menarik lagi karena 1 orang efek suppress tadi udah mulai masuk pula. Akankah Auditrisi berhasil langsung dihancurkan? Benar saja. Namun 5 playernya berhasil pergi dari area tersebut. Bigetron Alpha mereka punya keuntungan. Lordnya langsung direset. Namun sekarang Iron Hook gak kena karena siapapun. Kars mulai mendekat. Brave Fighter bisa dikeluarkan kapanpun. Tapi Swallow melihat dari kejauhan. Belum ada 1 target pun yang mulai mendekat pula dari Bigetron Alpha. Karena High Armor pun sudah melihat ada lagi. Mundur lagi. Sliding tackle ke arah yang berbeda. Terlihat Real World Manipulation langsung dikeluarkan pula. Narasi terkurung di bagian dalam. Tapi mereka semua berhak untuk bisa langsung keluar dari 1 Real World Manipulation. Lordnya masih ada di area tersebut. Tapi High Armor mulai maju ke bagian depan. Ada WWN. High Armor terlalu berani untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi Super Mario berhasil dihancurkan pula. Sejauh ini masih berhasil bertanda. High Armor terlalu kuat. Dengan backup dari rekan-rekan Rebellion Zion. Walaupun mancing mania mantap kali ini berhasil mencoba untuk memegang dari Rebellion Zion sebentar. Tapi ternyata itu semua
berbalik dengan sangat cepat ketika Heist Armor dengan flickernya dia pede, dia tahu bisa dapetin 2 point kill di sana. Bahkan CV pun nggak mampu numbangin Heist Armor. Heist Armor too strong, Om Wawa. Ya, dan bahkan flicker dipakai ya tadi untuk mengejar langsung ke bagian tengah. Ini dipaksain sih ini nih kayaknya. Majiman yang mata! Iron Hook-nya berhasil langsung diamankan pula. Tapi sekarang 1 down. Abad Memory mulai menghancurkan apapun yang ingin dibangun oleh Rebellion Zion. Oke, lagi dan lagi matching man yang mantap from Superfin. Kali ini berhasil mendapatkan 1 buah point kill dan membuat nafas sedikit untuk Picasso Nova. Bahkan di arah bottom lane, mereka lihat gak ada yang bisa keluar dari base. Mereka hanya bisa melakukan clear minion. Di tengah mereka sudah porak-poranda dengan item seperti ini, Om Wawa. Ya, item yang sudah jadi ya untuk Bruno. Dan bahkan untuk semuanya bagi Rebellion Zion, mereka tinggal mengawal Lord ini. Lord yang kedua yang sudah memiliki daya charge yang akan nge-charge nanti untuk bottom base turret-nya. Tapi GDS terakhir Om ya, wajib ya. selesai. Untuk Bruno menambahkan kritikal lagi, menambahkan movement-nya lagi. Iron Hook yang gak kena karena siapapun. Vincent memasang badan di bagian depan. Lordnya mulai masuk, CV-nya berfokus untuk bisa menghilangkan lagi 1 wave minion. Tadi yang udah mulai masuk pula, tapi sekarang di Majas mulai menarik lagi karena 1 orang Supercan masih berhasil untuk kabur dan juga bergabung bersama rekan-rekannya. Tapi Swelo mengeluarkan lagi karena 1 real operation. Mereka semua bertarung di area tersebut. Vincentnya tertangkap basah. 1 player dari Rebellion mulai menghilang pula mereka. Mulai dipalikin. Bruno terlalu jauh tadi untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Picasso Nova menolak diselesaikan. Piketron masih mau mengamuk untuk membalikkan keadaan. Mereka masih coba untuk mencari cara. Mereka masih punya high ground defensif. Tapi sekarang yang mungkin harus diperhatikan adalah siapa yang bisa menuju ke arah Heist Armor. Siapa yang bisa menutup damage Heist Armor. Siapa yang bisa meredam kekuatan Heist Armor. terlalu besar Bruno, apalagi sudah jadi. Ada efek snowball di sana. Berani juga nih mereka kayaknya mau melakukan sebuah team fight Om. Ya, Oke. karena mereka punya Finn, mereka punya macam-macamnya. Tapi kalau Kars udah dengan pedangnya ini berbahaya. Ingat, ketika Kars Brave Fighters di tempat yang diperhatikan adalah flicker stun-nya. Yap, dan Dia juga flicker stun-nya. aku suka dari Kars, dia cukup respect ya. Ada Twilight Armor loh yang dibeli oleh dia. Jadi Twilight ini juga untuk meredam damage dari CV. Superfin ketahuan nih posisinya. Tadi Iron Hook-nya gagal Yap. untuk bisa mendapatkan siapapun. Cuman belum ada pergerakan setelah melakukan hal tersebut. Mereka masih saling menunggu saja. Iron Hook kembali dilakukan. Cukup sabar lagi mengumpulkan bola api. Semuanya bermain dengan tempo yang sangat-sangat slow. Yap, karena mereka tahu juga ya, dari Beacon Alpha dikarenakan mereka memiliki Franco nih. Satu tarikan Iron Hook jelas akan mengubah 3 kali. segalanya. Kalau ada yang kena. 3 kali di posisi yang sama. 3 kali gagal untuk menarik. Berhasil digocek terus-terusan dan sekarang Lord hadir di tempat yang berbeda. Tarikan keempat belum dapat juga. Oke, masih bisa ditahan memang. Dan ini untuk Lordnya yang sedang di setup oleh tim Rebellion Zion. Pasti akan ada hambatan karena Beacon Alpha mereka juga ingin memenangkan sekali saja mini mungkin ya untuk Lord. Mulai maju nih. Setup atau Kating? Pertanyaannya itu, setup atau Kating? Atau ternyata beat belaka? Lihat, dia akan nahan Lordnya. Mereka masih belum tidak terlihat sampai seperempat darah. Seperempat darah, Wah, gagal lagi. mereka akan terbuka. Lihat, Kars sudah menunjukkan batang hidungnya. Vincent. Ada narasi stand by position, audit di pelarian. Ternyata remote manipulasi di belakang sana Swallow. Out of position, CV menuju ke arah belakang. Tapi ternyata Flicker dan Auditisi masih membuat Rebellion berhasil mendapatkan Lord yang pertama kali. Bubar lagi loh. Mereka. Wow, itu bagus banget tadi. Memang dipakai untuk team fight dan bahkan Lordnya bisa dipegang tadi. Ini untuk Vincent. Sehingga Rebellion Zion mereka dapatin Lord, mereka berhasil untuk mengusir mundur semua pemain-pemain Beacon Alpha. Oke, itu dia. Satu setup untuk bisa nge-take over dari Lord. Gagal udah. Yep. Gak bisa. Mereka coba masuk, mereka yang gagal, Lordnya hadir, Lordnya lewat tengah di atas. Minion dikondisikan untuk bisa menabrak lagi ke arah dari base utama itu dia. Sementara sekarang Ini nih. bencana! Lordnya Lord yang menabrak ke arah belakang Pak Bolo. Yap, itu dia, Lordnya mulai masuk lagi. Tapi Lordnya masih bisa digagalkan, belum ada pertempuran yang benar-benar berarti. Tapi Vincent mulai mencari, mulai memancing, mereka semua mundur kembali kaja.
Akankah ada flicker yang bisa dia lakukan dengan satu Divine Judgment, tapi sejauh ini mereka semua berhasil untuk menarik lagi ke arah satu orang, tapi real one manipulation langsung dikeluarkan pula. Narasi Swallow tertinggal sendirian. Ton dapat memori, tidak memberikan impact apapun karena tidak ada satu orang pun yang berhasil langsung ditumbangkan. Barusan ada penalty zone mulai connect pula, di mana untuk sekarang Sivanya berhasil dihancurkan. Tidak akan ada lagi first damage yang bisa dihasilkan. Super Fin menarik ke arah satu orang tapi masih gagal. Bolanya masuk, Franco-nya hancur, Fin-nya down, tapi shutdown pula yang tercipta. Tidak ada berfokus untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan ke arah satu base utama, tapi Narasi menjadi korban selanjutnya. Ada beberapa fighter masih diaktifkan pula oleh Cars, di mana mereka masih berfokus untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan karena sekarang Swallow, Cars, Audi, mereka berfokus. Game pertama Rebellion. Rebellion Zion memaksakan keadaan, mematahkan game pertama. Walaupun Bigetron Alpha sudah berseok-seok dengan kongstrang well fokus mencoba untuk memukul mundur Rebellion. Tapi ternyata Bigetron Alpha masih belum cukup. Bahkan Vincent pun masih bertahan di sana. Dia Kate supaya Super Ken-nya maju ke arah Vincent dan tidak menuju ke arah clear minion. Yep. One-sided from Rebellion di game pertama. Oke, setup, mainin makro, objektif, ini semua ada di Rebellion Zion. Dipertontonkan, semua lini menyala bagi mereka. Dari gold play-nya, Heist Armor yang tumbang tadi memang. Tumbang tapi untuk di terakhir kalinya. Tumbang untuk terakhir kalinya. Dari inisiasi mereka, Audi yang berhasil untuk memancing teamfight yang terjadi. Menguasai early lead. Sang Banteng mencuri game satu dari Bigetron. Penyok-penyok ini robotnya diseruduk. Habis bolong-bolong. Tapi Penyok ini udah hancur aku semua. setuju dengan yang Oji bilang tadi. Mereka udah satu suara banget tuh. Iya. Sekali dia sundul satu pemain, hilang. Gak bakal itu. Buset. Karena ini, aku lihat semenjak masuk ke Swallow, mereka tuh satu suara. Sebelum Swallow-nya tidak bermain, mereka tuh masih hilang arah apa yang harus mereka lakukan. Dan sekarang, satu target itu akan mereka sundul, Pung. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Bigetron Alpha. Aku melihat Bigetron Alpha itu udah sangat kuat. Kenapa gue bilang sangat kuat? Sekarang dengan leading 11.000 gold, Bigetron Alpha nggak bisa diberhentikan dengan cepat sama Rebellion. Itu udah poin plus, walaupun tetap kalah sekarang ya. Oke. Tapi poin plusnya 11.000 gold difference. Lu berapa kali ditembus nggak bisa. Dengan defensif yang sangat bagus. Ya. Cuma sekarang kita tidak bisa memungkiri, Cars juga bermain dengan sangat luar biasa. Dan yang jangan sampai terjadi adalah ketika debutnya Narasi di MPL di game pertama ini kurang cukup baik dengan tidak menghasilkan kemenangan, jangan sampai diganti. Waduh. Kalau menurut aku kayak gitu. Kenapa? Tadi dengan Narasi walaupun dia berada di posisi yang tidak cukup baik, tapi dia catch up loh. Dan kita lihat di sini player of the game Audi. jatuh kepada seorang Audi TZ. Ini benar-benar outplay yang dia lakukan. Dia tarik Super Ken walaupun gak mati, siapapun dia makan. Dan positioningnya bagus banget yang membuat dia menjadi sosok player of the game. Yap. Really deserve it. Ini dia. Dia mancing team fight. Iya, selalu ya. Dan kombinasinya bersama dengan Swallow tadi terlihat banget loh. Antara dia berkombinasi dengan Swallow, dia berkombinasi juga dengan Heist. Heist. Ini bagus banget loh. Divine Judgment, lalu udah ada lagi Real Manipulation. Yep. Divine Judgment udah kena lagi bola yang udah berapi. Itu Sakit kena ulu banget. hati, sesak napas om. Ya dan ya kita tahu lah tadi kita mungkin fokus. Oke, damage-nya memang besar ya ada di Bruno. Tapi salah satu pemberi damage yang lebih besar lagi ini datang dari Swallow. Iya. Ada Valentina yang damage-nya dia bukan single target ya. Betul. Tapi area. Bentuk kipas itu area. Dan juga ada efek Terrify. Yang ini membuat Super Ken juga kalaupun mau masuk ke depan nanti dia bakal kembali. Dia agak sedikit ke stun di sana. Itu yang tadi kita sebutkan di awal-awal kan, di saat Valentina yang udah diamankan. Mungkin semuanya akan berfokus, wah Valentina MU nih, bisa Iya, niru nih. betul. Tapi sebenarnya Gak cuman itu. Gak cuman itu, dengan adanya Valentina, early lead-nya lu punya potensi yang jauh lebih bisa dimanfaatkan lah, yang bisa jauh lebih bisa dikejar lah dengan adanya Valentina. Tapi ini dia highlight-nya Om apa? Oke, dimana memang kalau kita bahas lebih lanjut dulu ya sedikit untuk Valentina tadi. Itu ada di powernya dia juga untuk menang level. Ya. Karena pasifnya dia kan kalau dia unggul level kan enak nih. Kalau lagi ketinggalan ngejar level, kalau lagi unggul dapat lifesteal. Dan kita langsung melihat untuk item build, Rebellion Zion 19 hanya memberikan 7 poin. Untuk Bigetron Alpha, dari early lead-nya terlihat sangat jelas sekali. Turtle perfect. Tapi ingat, yang dapat turtle-nya bukan jungler ya. Iya. Bukan dari Power of Retribution. 3 kali kagak ada retri, heran dah. Iya. Kemana ya retrinya? Vincent loh.
Tapi padahal kalau emang mau berbicara Vincent, Vincent adalah peringkat kedua ya kalau nggak salah ya. Pemegang retri terbaik ya. Iya pemegang retri loh. Kalau turtle pertama sih Van. Fun ya. Van, turtle pertama kemarin itu dia muncul ada datanya kalau nggak salah ya. Ya, tapi lihat ini semua lini nyala banget ya buat Rebellion Zion. Karsnya bisa jaga jarak, terus juga dia bisa ngepisahin lah tadi. Setidaknya dari tim fight Bigetron Alpha ini nggak terlalu bagus. Sive ini nggak bisa maju ke depan karena selalu dipukul mundur oleh Kars. Jadi karena Kars tahu dia berhadapan dengan Brody, ada Twilight Armor di sana untuk meredam damage burst dari Sive, dari adanya Brody. Dan Vincent, permainan objektif yang dimainkan oleh Rebellion, tim fight yang mulus banget untuk Rebellion juga. Ini membawakan mereka cepat untuk mengumpulkan pundi-pundi finansial dan pada akhirnya golnya selesai dan kita melihat ada goal gap yang sangat-sangat jauh sekali tadi sampai dengan menit yang ke-12. Dan Rebellion Zion tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Jadi berarti memang efek snowball yang sudah diciptakan oleh Rebellion Zion semenjak early game ini belum bisa dipotong oleh Bigetron Alpha. Di late game mungkin bisa ya agak ditahan saja, tapi hanya tertahan. Bukan berarti bisa dibalikan oleh Bigetron Alpha karena memang terlalu jauh tadi untuk gap goldnya. Dan dari emblem setnya juga, tadi dari ODTZ ya, dia menggunakan basic common emblem. Dari Swallow ada life drain yang dipakai. Jadi ketika ada life drain ini berarti setiap kali ada assist ke minion, ini juga akan mendapatkan extra HP dan juga MP. Lumayan banget ya. Jadi sustain banget untuk di laning. Dengan menggunakan emblem mage ada di sana bersama agility dan juga impurage. Jadi kombinasi antara life drain dan juga impurage berarti akan ada damage tambahan dari impurage dan juga ada efek lagi life steal ya yang bisa didapatkan dari mengeliminasi barisan minion-minion yang sedang hadir. Sedangkan Super Marino mengandalkan full damage seharusnya ya. Ada weapon master yang dibeli oleh Super Marino, tapi tampaknya masih belum cukup juga sih. Karena ya dari Gift ini memang hero yang punya sisi bagus, tapi dia konstan dan juga cukup pelan ya untuk memberikan damage-nya. Jadi bukan tipikal seperti Valentina yang bisa langsung melakukan burst damage. Dan dari kedua, Marksman, Bruno. Ya ini tadi memang mahal ya tadi, Long ya. Mahal parah. Kita bilang di awal, oh ini bisa jadi Bruno yang Bisa bakal jadi, gue di-ban. pikir itu bakal di-ban tapi ternyata tidak. Ya ternyata dilepas dan Bruno-nya langsung diambil karena memang cukup mahal lah sekarang. Dia pede, dia bisa ngamanin pakai Terisla, Pong. Iya. Dia pede pakai Eve, pakai Terisla kan, bisa ngiket. Tapi sekarang udah terlalu jauh, goldnya nggak ke catch up. Bahkan dari Hesamor aja 1 lawan 2 tadi kuat. Iya, dan juga dia bisa mainin loh, flicker ke depan. Agresif banget playstyle-nya buat dia. Dan Rizganya ada Hesamor, GPM yang sangat-sangat tinggi sekali. Dan the carry ternyata masih dipegang oleh Gift juga. Karena memang kotakan real world manipulation ya. Damage-nya juga bisa mengenai lebih dari satu hero. Dan sisanya ya datang dari tim Rebellion Zion juga. Kill participation, Swallow yang tertinggi untuk Rebellion Zion. Jadi dua-dua mid lane ini sama bagusnya, tapi lihat kehadiran dari Super Fin juga yang wajib ada setiap kali team fight bisa dimenangkan oleh Bigetron Alpha. 100% KP untuk Super Fin. Dan terakhir untuk Bigetron Alpha di sini adalah mereka gagal untuk mendapatkan objektif kemenangan loh. Turtle-nya nih tercuri lagi. Dan lagi. Bahkan dari turretnya Om. Turret Hampir ya, hampir aja. hampir bersih ya. Hampir bersih loh. Itu satu dapat dari mana ya tadi ya? Kayaknya minion gak sih nge-push? Minion gak sih? Dari tadi soalnya gue liatin gak bisa. Mereka gak ada yang ke arah turret. Narasi mungkin di arah top lane tadi ya. Ada yang split satu ya? Narasi kalau nggak salah sih. Oke. Kalau nggak salah di narasi. Karena pas aku lihat sebelum narasi dapet tuh full banget. Turret tuh hampir nggak kesentuh sama sekali loh. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat baik lagi yang udah dipertontonkan oleh Rebellion Zion dengan segala apapun yang udah mereka milikin. Apakah ini resiko lagi untuk Bigetron apa yang sedang bereksperimen sampai dengan minggu ke-7? Wow. Ya, dan juga mereka memainkan satu pemain yang punya debut ya. Jadi narasi ini harus lebih up lagi. Tapi